Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Beberapa hari ini kita sedikit sibuk dengan kegiatan-kegiatan fattening ya, kambing kita yang fattening, karena kita harus vaksin, kemudian harus melakukan pelaporan ke Isiknas supaya kambing-kambing kita bisa dikirim ke wilayah-wilayah yang tertular, statusnya tertular penyakit PMK itu ya, penyakit mulut dan kuku. Jadi sahabat-sahabat, rencananya kita pengennya setiap hari upload video, ternyata enek gitu ya. Jadi yang membuat ya keinginan kita itu tertunda gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita upload lagi beberapa hari setelah terakhir kali upload, dan kita mau tunjukkan bagaimana sehatnya kambing-kambing kita ya, anak-anak kambing kita ketika beberapa hari setelah melahirkan. Nah, kemarin terakhir video kita kan ada yang melahirkan tuh 2 ekor. Nah, ini kita tunjukkan anak-anak kambing kita yang siklus kedua mulai lahir nih, 2 ekor sudah kelihatan sudah senang makan dan gede-gede sahabat-sahabat ya, dibanding dengan siklus-siklus pertama yang keriting-keriting ini. Ini siklus pertama yang terakhir nih keriting-keriting kayak gini ya. Memang kalau breeding itu kita kembali lagi kita bahas, di siklus pertama itu sudah dipastikan susah atau sulit untuk langsung sukses ya, karena kita masih dalam tahap adaptasi. Tapi kalau sudah siklus kedua ya, kelahiran kedua di sini insya Allah bagus-bagus ya. Ini adalah induk yang ketika di tempat sebelumnya itu pernah lahir 3 ekor dan mati semua. Nah, alhamdulillah di tempat kita kawin dengan si Jagger itu dapat 2 ekor, ini merah semua, jantan semua. Nah, kita alhamdulillah memang kelahiran jantan-jantan sahabat ya. Jadi sebetulnya ya tidak diprogram supaya jantan semua, tidak ya. Ya kita tidak mungkin lah kita mau program semuanya lahir jantan gitu ya, tapi kita upayakan untuk lahir jantan itu sebetulnya ya ada caranya, tapi tidak dengan kita kasih protein tinggi, tapi kita kasih tambahan beberapa lemak esensial ya, bisa dari lemak dari minyak flaxseed ya, minyak biji-bijian, kita tambahkan ke pakan yang kita berikan setiap hari ya, dengan takaran beberapa persen, 5 atau 6% dari total pakan yang diberikan. Insyaallah persentase kelahiran jantan biasanya ya tinggi. Ini hasil dari penelitian teman-teman kita yang ada di kampus gitu. Nah, beda cerita kalau dipraktekkan dengan ya mempertimbangkan banyak aspek. Kalau kita praktekkan ya agak berat ya, dari sisi bisnisnya rada berat sahabat-sahabat. Kenapa berat? Karena yaitu minyaknya mahal, kemudian penggunaannya ya terhitung lumayan banyak, dan persentase jantannya kan bisa sampai 67 sampai 77%. Ya kita anggap kurang sebanding dengan modal yang harus kita keluarkan ya, karena ya kita kelahiran betina pun tetap laku gitu sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian ini kemarin yang 4 hari yang lalu ya, kita upload video itu melahirkan 2 anak itu ya. Nah, ini jantan semua alhamdulillah. Nih seperti ini kambingnya tuh ya, gede-gede ya, kita lihatnya lumayan gede kambing ini
tuh lumayan gede dengan itu. Dan mereka lahir di saat cuaca ekstrim ya, setelah panas berkepanjangan tiba-tiba hujan gitu ya, luar biasa. Tapi alhamdulillah mereka masih bisa bertahan ya, mudah-mudahan mereka bisa tumbuh dengan optimal ya, makin gede. Dan kita memang banyak kelahiran jantan. Nah ini agak kecil sahabat-sahabat karena lahir kembar 3 nih, 1, 2 itu, yang ini ketiga ini kecil sendiri karena survive-nya lebih sulit. Nah, dia nyolong sana sini itu sahabat ya. Wah, pinter pokoknya. Oke, sini nak, kita mau perlihatkan kalau umur 3 sampai 4 hari sampai kita ya sehat-sehat nih. Tuh, ini anak Jagger sahabat ya. Nah itu yang merahnya merah favorit ya, anak dari si Jagger. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya, beberapa hari ini memang kita pengen coba bahas mengenai gimana sih kita bisa pastikan, bukan pastikan ya, kita perkecil kegagalan kita dengan pola pemeliharaan yang tidak begitu intens ya, tidak melulu hanya di kandang ya. Pokoknya kita kasih makan, mereka kenyang, terus dia beranak melahirkan sendiri sampai nanti anaknya bisa kita panen. Dan maksudnya kita panen itu kita pindah ke kandang penggemukan ya, kemudian setelah digemukkan kita dapat keuntungan tuh gimana sih gitu ya. Sebenarnya kita pengen bahas itu, tapi ya nanti kita ini dulu lah ya. Yang pasti kita pengen tunjukkan bahwa kalau kita pelihara kambing dengan sistem pakan yang ya total beli, itu insya Allah tetap anaknya juga bagus-bagus. Yang penting secara nutrisi juga terpenuhi ya. Kita durasi video kali ini hanya 10 menit sahabat-sahabat. Saya tidak bisa lama-lama, makanya kita tidak bahas yang yang berat-berat, tapi kita ya coba bahas yang ringan. Mungkin ini ya menjawab beberapa pertanyaan di komentar. Kalau kandang kita ukurannya berapa? Ini 8 kali 1,7 meter persegi kandang ini. Kemudian di belakangnya ada koloni di pagar ini sepanjang 10 meter. Nah, ini kali 8 sama dengan ukuran kandang utama di sana. Kemudian rencana nanti kita akan buat kandang penggemukan di sini ya. Jadi cempe-cempe yang kita anggap sudah bisa mandiri, tidak bergantung dengan susu induk lagi, kita pisahkan, kita treatment, kita gemukkan secepat-cepatnya sehingga nanti punya nilai tawar yang tinggi. Jadi sahabat, jangan bingung ketika dalam proses pemeliharaan sahabat sudah benar, kemudian ketika dalam proses itu sudah optimal ya, nanti penampilan kambingnya juga akan optimal sehingga nilai tawarnya pasti tinggi ya. Ya tidak bisa memastikan 100%, tapi semakin bagus kambingnya ya semakin bisa mahal harganya kan gitu sahabat-sahabat. Tapi kalau kambingnya jelek pasti ditawar murah ya. Kalau kambingnya bagus kita bisa berani, nah hewan emang kamu berani berapa kan gitu ya. Oke gitu sahabat-sahabat, tetap semangat. Terkait pembahasan video besok kita pengen ceritakan bagaimana sih metode kita beternak supaya gampang bisa menghasilkan uang secepat-cepatnya ya. Karena kita breeding, dan breeding itu cenderung biasanya dibilang suwi ya, ngerintisnya ya, duitnya itu enggak jelas ya, karena kita tidak punya checkpoint apa titik-titik yang membuat kita bisa bertahan di
di usaha breeding kita ya. Nanti kita bahas ya satu persatu. Ya, terima kasih atas atensi. Semoga kita diberikan kekuatan untuk berjuang di bidang usaha peternakan untuk upaya menghadirkan protein hewani bagi keluarga kita dan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.